Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, saya Putri Wardahanas dengan NIM 253051306. Perkenalkan, saya Regina Siska Noviana dengan NIM 253051302. Di sini kami akan menjelaskan mengenai Quran Surat Al-Waqiah ayat 1-50, studi kajian tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab. Tugas ini kami buat guna memenuhi tugas terstruktur mata kuliah Tashin dan Hifdz Al-Quran yang diampu oleh Bapak Fuad Nawawi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang Surat Al-Waqiah Asbabun Nuzul dari tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab, yang mana Asbabun Nuzul merupakan sebab-sebab turunnya Al-Quran, sebab-sebab turunnya ayat. Tetapi tidak semua ayat Al-Quran itu mengandung asbabun nuzul. Sebenarnya ini masih menjadi kontradiksi terkait pendapat-pendapat lain. Ada yang menyatakan bahwa suatu ayat ini ada yang tidak terdapat, Al-Quran itu ada yang tidak terdapat asbabun nuzulnya, atau ada juga pendapat yang bilang bahwa tidak mungkin suatu ayat turun tanpa sebab-sebab terjadinya ayat tersebut turun, begitu. Yang ada di makalah ini, sering wahyu turun untuk menjawab pertanyaan para sahabat atau karena terjadi suatu peristiwa dan sebagainya. Namun ada pula ayat atau surat yang diturunkan tanpa melalui latar belakang pertanyaan atau kejadian tertentu, tetapi hanya dijadikan bahan renungan. Nah, untuk itu kita dapat mengkaji kembali yang sebenarnya itu yang mana sih? Apakah asbabun nuzul itu memang ada yang tidak ada sebab-sebabnya ayat tersebut turun, atau memang semuanya itu ada? Pun menurut tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab ini, Quran Surat Al-Waqiah itu merupakan surat yang diturunkan pada masa periode awal, yakni periode Mekah, yang mana terdapat sebab-sebab khusus diturunkannya ayat tersebut, gitu. Secara spesifik entah itu dari ayat 1 sampai 50 itu di dalam tafsir Al-Misbah itu tidak dijelaskan secara spesifiknya. Entah itu ada atau tidaknya, jadi butuh kajian lebih dalam lagi terkait hal ini. Nah, adapun Quran Surat Al-Waqiah ayat 1 sampai 50 ini diturunkan menurut tafsir Al-Misbah itu sebab adanya keraguan para kafir Quraisy terhadap hari akhir. Nah, maka dari itu diturunkanlah Quran Surat Al-Waqiah ini, itu dari 1 sampai selesai untuk menjawab dan menegaskan bahwa sebenarnya akan terjadi loh hari akhir itu, hari kiamat itu benar-benar akan terjadi, gitu. Jadi adanya diturunkannya Quran Surat Al-Waqiah itu sebab untuk diturunkannya Quran Surat Al-Waqiah ini adalah untuk menegaskan dan menguatkan iman kaum para muslimin serta menjawab keraguan-keraguan para kaum kafir Quraisy saat itu. Nah, adapun dalam tafsir Al-Misbah Quran Surat Al-Waqiah ayat 11 sampai 14 itu beliau menjelaskan bahwa ayat ini itu diturunkan karena untuk menjawab dan menghibur para sahabat, khususnya Umar bin Khattab yang di situ mendengar kabar bahwa hanya segolongan kecil saja yang akan masuk surga, gitu. Jadi di situ para sahabat tuh sedih itu loh. Nah, lalu diturunkanlah ayat ini sehingga Allah tuh kayak menunjukkan kasih sayangnya, gitu loh, sebagai respon terhadap para sahabat yang bersedih saat itu. Di dalam tafsir Al-Misbah pula, ayat ini, yaitu ayat 11 sampai ayat 14, itu diturunkan karena untuk mengabarkan keistimewaan generasi para sahabat dan para orang-orang yang beriman pada masa itu, yakni orang-orang yang beriman pertama kali. Di dalam tafsir Al-Misbah pula, pada ayat 39 sampai 40, yang mana Quraish Shihab juga membahas bahwa kekhawatiran para sahabat ini kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala oleh ayatnya yang setelah itu turun, yaitu ayat 39 sampai 40, sebagai respon
bahwa tidak hanya segolongan kecil saja gitu. Segolongan besar pula di hari kemudian juga akan masuk surga gitu. Hal ini itu menunjukkan bahwa meskipun ayat 11 sampai 14 itu diturunkan dengan redaksi bahwa hanya segolongan kecil saja yang masuk surga, tetapi Allah di situ langsung merespon kemudian dengan melengkapinya dengan ayat 39 sampai 40 yang mana Allah itu menjelaskan bukan hanya segolongan kecil saja, melainkan golongan besar di hari kemudian juga akan masuk surga gitu. Nah, yang kedua ada asbabun nuzul ayat 27 sampai 29 yang berbicara tentang kenikmatan yang diperoleh golongan kanan yaitu ashabul maimanah dengan deskripsi yang sangat indah. Nah, Quraisy Shihab itu mengutip riwayat bahwa ayat ini turun berkaitan dengan penduduk Taif. Nah, maksudnya di sini tuh penduduk Taif itu setelah Rasulullah diizinkan untuk memiliki lembah atau sumur-sumur seperti itu, pada saat itu penduduk Taif itu seperti berangan-angan bahwa nanti mereka itu ingin loh memiliki lembah seperti di dunia yang memang sangat indah itu pada saat di salah satu riwayat itu. Nah, hal inilah yang menjadi respon bahwa Allah tuh benar-benar merespon hambanya gitu. Kayak penduduk Taif aja sampai mereka berangan-angan seperti itu, Allah jawab dengan ayat ini, dengan ayat 27 sampai 29 ini. Itu ada kontekstualisasi. Kontekstualisasi itu Bapak Quraisy Shihab itu mengaitkan asbabun nuzul dengan konteks kekinian. Seperti hanya pada ayat 27 sampai 29, beliau itu para pembaca untuk tidak hanya berfokus pada hal duniawi saja, akan tetapi kepada surga juga, kepada akhirat juga gitu. Kedua, saya akan menjelaskan mengenai munasabah ayat 1 sampai 50 dalam Quran surat Al-Waqiah. Apa sih munasabah ayat itu? Yakni ketersinambungan antara ayat 1 dengan ayat lainnya. Ayat 1 sampai ayat 3 menjelaskan kepastian terjadinya hari kiamat. Peristiwa ini tidak dapat didustakan dan akan merendahkan sebagian manusia serta meninggikan sebagian lain sesuai amalnya masing-masing. Ayat keempat sampai keenam menggambarkan kedahsyatan kiamat, yakni bumi diguncangkan dan gunung-gunung dihancurkan hingga menjadi debu yang berterbangan. Ayat 7 sampai ayat 9 menjelaskan bahwasanya manusia pada hari kiamat terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu golongan kanan atau golongan orang-orang yang beruntung, yang kedua yaitu golongan kiri atau golongan orang yang celaka, dan yang ketiga yaitu golongan orang yang dahulu beriman. Ayat 10 sampai ayat 14 menjelaskan golongan as-sabikun atau orang-orang yang paling dahulu dalam kebaikan, yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah dan mendapatkan kenikmatan surga kelak. Selanjutnya ayat 15 sampai ayat 19 menjelaskan bahwasanya menggambarkan keadaan penghuni surga yang duduk di tempat yang indah, dilayani para pelayan muda dan minuman yang tidak memabukkan. Dilanjut ayat 20 sampai 24 menjelaskan kenikmatan surga berupa buah-buahan, daging yang diinginkan, serta pasangan yang serasi sebagai balasan atas amal mereka di dunia. Selanjutnya ayat 25 sampai ayat 26 menunjukkan bahwa di surga tidak ada perkataan yang sia-sia atau perkataan yang dosa, yang ada hanyalah ucapan salam dan juga kedamaian. Selanjutnya ayat 27 sampai 34 menjelaskan kenikmatan golongan kanan yang ada di surga, yakni tempat yang nyaman, makanan melimpah, air mengalir, dan istirahat yang menyenangkan. Selanjutnya yaitu ayat 35 sampai 40 menjelaskan penegasan kekuasaan Allah dan mengingat bahwa manusia akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Selanjutnya ayat 41 sampai 45 menggambarkan penderitaan golongan kiri di neraka sebagai peringatan bagi manusia. Dan yang terakhir ayat 46 sampai 50 menjelaskan asal usul manusia, kepastian kebangkitan, dan bahwa semua akan dihimpun serta dihisap. Pertama itu ayat 1 ke 3. Ayat 1 sampai 3 maksudnya. Nah, pada ayat 1 sampai 3 ini Allah itu berfirman yang artinya apabila terjadi kejadian itu, yakni hari kiamat,
tidak seorang pun menyangkut kejadiannya ya. Ini kepastian terjadinya dan keadaan yang terjadi ketika itu, kecil atau besar, terperinci atau global, menyenangkan atau menyusahkan, yang dapat dia dustakan, yakni dia sangkal. Nah, karena segala sesuatu tampak jelas dan pasti, ia yakin bahwa peristiwa ini ya, peristiwa hari kiamat itu akan terjadi dan akan benar-benar terjadi. Apa sih ayat Quran surat Al-Waqiah ini disebut dengan Al-Waqiah, kejadian atau peristiwa? Nah, ayat ini hanya menamainya dengan peristiwa atau karena kejadian yang sedemikian jelasnya sehingga harusnya manusia itu telah mengetahuinya gitu. Jadi seharusnya manusia itu telah mengetahui bahwa hari kiamat itu memang benar-benar ada gitu. Yang kedua, kata yang digunakan ayat di atas dibumbui al. Maksudnya pada awalnya itu kan al-waqiah ya, al-waqiah. Nah, al-waqiah itu terakhirnya dibumbui dengan tamar butoh, yang mana tamar butohnya itu dijelaskan sebagai tak mubalaghah. Tak mubalaghah itu penjelasan yang benar-benar mutlak. Seidza waqa'atil waqi'ah, al-waqi'ah, tamar butoh yang terakhirnya. Khafidatur rafi'ah. Khafidatur rafi'ah itu terambil dari kata khafad yang artinya rendah dan rafa' yang artinya tinggi. Nah, menurut kalimat ini dimengerti dan dipahami oleh Toba-Tobai itu sebagai arti dari dijungkir balikannya suatu peristiwa sesuatu gitu. Jadi kita tuh kebayang loh peristiwa ini tuh nanti bakal kayak gimana. Gambarannya jadi kayak sesuatu yang tadinya di bawah dan sesuatu yang tadinya di atas itu diputarbalikkan gitu. Jadi seagung itu dan sedahsyat itu Al-Waqiah, hari kiamat tuh. Quran surat Al-Waqiah ayat 4 sampai 6 ini kan ada ayat khafidatur rafi'ah, khafidatur rafi'ah idza rajjatil ardu rajja nabusatil jibalu basa. Nah, kata rujat itu terambil dari kata roja yang artinya mengguncang dengan keras. Jadi peristiwa itu tuh bakal mengguncangkan dunia dengan sangat-sangat keras, dengan sangat-sangat dahsyat gitu. Wakanat haba'an mumbassa. Haba di sini pada mulanya berarti apa yang terlihat melalui celah sinar matahari dan yang tampak seperti debu. Jadi kayak kelihatannya tuh sekelibet tapi amat sangat menghancur leburkan, meluluh lantahkan gitu peristiwa hari kiamat tuh. Dikomentari di dalam tafsir Al-Munkhattab itu dengan penjelasan seperti ini. Bumi yang kita huni ini pada hakikatnya tidak tetap dan tidak seimbang. Bumi terdiri atas lapisan-lapisan batu yang bertumpuk-tumpuk dan tidak teratur. Terkadang lapisannya tidak sama dengan sebelahnya sehingga membentuk apa yang disebut dengan rongga geologi di banyak tempat. Rongga-rongga inilah yang sejak dulu bahkan sampai sekarang menjadi pusat terjadinya gempa berskala besar. Itu dimungkinkan karena rongga-rongga itu berada di bawah pengaruh daya tarik-menarik yang sangat kuat yang terjadi saat lapisan-lapisan tanah itu terbelah. Maka, apabila kekuatan ini tidak seimbang akibat pengaruh faktor-faktor eksternal lainnya, akan terjadi hentakan yang sangat kuat dan mengakibatkan guncangan bumi yang dapat menghancurkan permukaan bumi terdekat dari pusat gempa. Nah, lebih jauhnya di dalam tafsir ini dinyatakan bahwa penafsiran ayat ini itu melalui pendekatan sains yang tadi dijelaskan. Kan itu sains banget kan ya? Dan akan tetapi tidak jauh dari sudut pandang agama. Sebab mungkin saja Allah itu menciptakan alam semesta sedemikian banyak dan juga beragam gitu, yang menyatu pada suatu hukum yang tidak kita ketahui selamanya. Jadi saking dahsyatnya tuh,
sampai Allah tuh menurunkan ini loh, supaya untuk menyandarkan orang-orang kafir pada saat itu yang benar-benar ragu, yang mungkin ada yang ragu sedikit dan ada yang benar-benar menolak gitu. Allah tuh sampai menurunkan ini untuk menegaskan loh, bahwa hari kiamat tuh sedahsyat itu dan itu bakal benar-benar terjadi nanti. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kandungan nilai dan konsep jihad dalam Quran Surat Al-Waqiah ayat 1-50. Terdapat beberapa kandungan nilai dan hikmah yang bisa kita ambil dalam Quran Surat Al-Waqiah ayat 1-50. Yang pertama yaitu keyakinan mutlak terhadap hari kiamat. Ayat 1-6 menegaskan bahwasannya kepastian hari kiamat itu nyata. Nilai jihad di sini adalah perjuangan mental untuk meyakini bahwasannya kehidupan tidak berakhir hanya di dunia saja, sehingga memotivasi manusia untuk beramal soleh dan menahan diri dari maksiat. Yang kedua yaitu keadilan balasan Allah, Ashabul Yamin dan Ashabul Shimal. Dalam ayat 7-50 menggambarkan pembagian manusia menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu golongan terdahulu, golongan kanan dan juga golongan kiri. Setiap golongan memiliki dorongan untuk menjadi sabikun atau yang terdepan dalam kebaikan dan ketakutan akan balasan neraka. Yang ketiga yaitu penyucian jiwa dari kesombongan. Di ayat 45-50 menjelaskan tentang golongan kiri yang celaka karena hidup berfoya-foya dan mengingkari hari kebangkitan. Maka dari itu kita sebagai manusia wajib untuk melawan hawa nafsu duniawi dan melalaikan dari mengingat Allah. Jadi kita harus selalu mengingat Allah dan kapanpun dan juga dimanapun kita berada. Kandungan nilai terdapat konsep jihad dalam Quran Surat Al-Waqiah ayat 1-50. Yang pertama yaitu jihad an-nafs, melawan hawa nafsu. Dalam ayat 30-50 menggambarkan kenikmatan surga bagi mereka yang menjaga diri, golongan kanan, dan siksa bagi mereka yang memperturutkan hawa nafsu, golongan kiri. Jihad dalam ayat ini adalah perjuangan keras bagi kita sebagai manusia untuk mengendalikan diri dari perbuatan dosa dan juga maksiat. Yang kedua yaitu jihad dalam amal soleh. Nilai jihad terdapat dalam ketekunan kita dalam beramal yang digambarkan melalui ganjaran yang diterima oleh golongan kanan atau Ashabul Yamin. Ini juga sebagai hasil dari usaha kita dalam menjalankan ketaatan yang konsisten atau istiqomah. Yang ketiga yaitu jihad melawan kufur atau nifak dengan ketaatan. Contohnya yaitu mengingkari hari kebangkitan. Jihad di sini adalah kita sebagai manusia menegakkan iman, mengingatkan hari pembalasan dan juga bertobat sebelum kiamat datang. Terakhir saya akan menjelaskan mengenai relevansi surat Al-Waqiah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu meningkatkan keimanan kita pada hari akhir. Ayat-ayat awal mengunjang kesadaran manusia akan kepastian hari kiamat. Relevansinya adalah agar kita sebagai manusia untuk tidak sombong, sadar bahwa dunia itu hanya sementara, dan fokus mempersiapkan bekal akhirat. Selanjutnya yaitu motivasi meraih kedudukan tinggi atau as-sabikun. Ayat ini mengajak manusia untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan agar didekatkan kepada Allah. Bukan hanya sekedar beriman standar atau ikut-ikutan saja, tetapi mengerahkan seluruh kemampuan untuk berbuat kebaikan. Poin selanjutnya yaitu gambaran surga yang indah pada ayat ini adalah untuk mendidik manusia agar tidak menghalalkan segala cara dalam mencari rezeki, melainkan berusaha dengan cara yang halal untuk mendapatkannya karena balasan sesungguhnya adalah di akhirat kelak. Relevansi terakhir dalam kehidupan kita sehari-hari yakni hidup sederhana dan berkualitas. Tidak ada perkataan yang sia-sia di surga mengajarkan kepada para muslimin untuk menjaga lisan dan waktunya dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Baik teman-teman, dari asbabun nuzul, munasabat, tafsir, kandungan nilai, serta relevansi dalam kehidupan sehari-hari dalam Quran Surat Al-Waqiah ayat 1-50 menggambarkan atau memberikan gambaran yang sangat kuat bagi kita sebagai manusia tentang kepastian hari kiamat, serta pembagian manusia menjadi 3 golongan, dan juga memberikan kita peringatan bahwasannya konsekuensi amal perbuatan itu tuh ada pertanggungjawabannya di akhirat. Surat ini bukan hanya menghadirkan ancaman bagi orang yang mendustakan hari akhir, tetapi juga menjanjikan kedudukan mulia dan kenikmatan surga bagi orang-orang yang beriman dan bersegera dalam kebaikan as-sabikun dan istiqomah di jalan Allah.
Selain itu, surat Al-Waqiah menegaskan bahwasannya rezeki, kekuasaan, dan segala nikmat yang ada di dunia ini hanyalah titipan yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Sekian dari kami kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.